Malam ini minggu kedua di bulan September. Materinya kitab fikih. Kami sampai di fasal, masih di babul usul. Qala rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala faslun wal aghsal masnunatu 17 uslan. Artinya usul-usul yang sunnah adalah 17 macam. Kami sudah kemarin atau majelis yang sebelumnya menjelaskan usul yang wajib. Kemudian malam ini lanjutan dari pengajian sebelumnya, usul-usul yang sunnah ada 17 macam. Yang pertama, usulul jumu'ati. Usulul jumu'ati yang masuk waktunya dari awal pagi sampai selesai melaksanakan salat Jumat. Artinya waktu yang sunnah melaksanakan mandi itu setelah azan subuh hari Jumat. Jadi sebelum melaksanakan salat subuh bisa mandi atas niat usul hari Jumat atau usul salat Jumat. Maksud waktunya dari subuh. Ya bagusnya memang melaksanakan awal pagi. Tapi bagi yang masih bekerja di hari Jumat, pagi Jumat misalnya sampai setengah hari sebelum salatnya, misalnya sampai jam 11 lah atau sekolahan, biasa sampai jam 11. Pun ada waktu lebih baik mandi sebelum melaksanakan salat. Soalnya mandi awal waktu, ya apalagi bekerja berkeringat lagi, apalagi yang keras, terbawa bau lagi. Nah jadi bagusnya sebelum melaksanakan salat Jumat, walaupun waktunya di awal setelah subuh. Tapi mau melaksanakan setelah salat subuh, yang ada apa-apa menggugurkan wajib. Apa sunnahnya sudah cukup. Jadi kada perlu mandi lagi. Niat. Itu semua salat. Mandi sunnah. Niatnya nawaitu ghusla salatil jum'ati lillahi ta'ala. Usul salat Jumat. Kemudian wal idan, katanya. Al-idan maksudnya salat hari raya Idul Fitri dan salat hari raya Adha. Masuk waktunya melaksanakan sunnah mandi setelah masuk setengah malam hari raya. Artinya setelah setengah satu kan, jam 12 lah. Nah akan masuk waktu sunnah mandi malam hari raya. Karena ada yang terus bertakbiran, mungkin dia gilirannya menjaga jadi begadang dari jam 1 masih takbiran sampai subuh. Kalau dia sudah mandi jam 1, ya
sudah dapat pahala sunnah mandi malam atau hari raya. Niatnya nawaitu usla yauma idil fitri lillahi ta'ala, pada hari raya fitri, dan nawaitu usla yauma idil adha lillahi ta'ala, pada untuk hari raya kurban, hari raya adha. Jadi ini 3 lah. Yang keempat, mandi qala al-istisqa. Apa itu istisqa? Salat minta hujan. Salat istisqa. Masuk waktunya sunnah melaksanakan mandinya kalau mulai berkumpul untuk melaksanakan salat istisqa. Masuk waktunya. Dan ada pengumuman dari pemimpin atau hakim bahwa misalnya besok akan melaksanakan salat istisqa yang berkumpul di lapangan atau di tempat yang mana di jam yang tertentu, misalnya jam 8. Jadi sudah tahu waktunya kapan berkumpul. Nah, di situ masuk waktunya melaksanakan mandi sunnahnya. Atau mau kada tahu pengumumannya, melihat orang pindah keluaran berjalan menuju, ada apa? Jangan hendak melaksanakan sholat istisqa. Nah, di situ awal maka mandi. Kita masuk waktunya sudah mandi sampai jam berapa melaksanakan, jam berapa? Ya, sekira sampai. Nah, waktunya mulai situ berkumpul melaksanakan sholat sampai selesai melaksanakan sholat istisqa. ثم قال والكسوف والكسوف. Al-kusuf itu sholat gerhana, kusuf syams. Kalau di Arab ada kusuf, itu lafaz atau nama khusus gerhana matahari. Kalau khusuf itu gerhana yang bulan. Beda. Khusufun dan khusuf. Masuk waktu sunnah mandi salat gerhana, itu mau menuju melaksanakan salat. Kan ada pengumuman akan melaksanakan salat gerhana di jam misalnya jam 9 misalnya. Nah, sudah tahu jam 9, jadi bersiap mandi sebelumnya. Atau sempat pengumuman akan melaksanakan ya habis sholat isya, mandi sebelumnya. Keluar waktunya sampai gerhana ya. Terus thumma qala, tadi berapa? Al-kusuf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tadi 6 macam. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Yang ketujuh, sunnah mandi kalau setelah mandikan mayat. Itu khusus yang bertugas mandikan mayat. Sunnah baginya mandi setelah selesai mandikan mayat. Itu sunnah mandikan. Belum menakutkan, kamu mau mandi mayat? Wajib mandi, wajibkan ya Allah. Menakutkan lagi macam-macam. Lalu orang kada wani mandikan mayat, tentu beratnya. Sakannya itu sengaja supaya tugasnya khususnya aja ya Allah. Itu dulu. Menakutkan yang lain kada berani mandikan mayat supaya dapat tugas terus.
selesai mandi mayat, nah di situ ya sunnah mandi setelah selesai. Kalau waktu mandi bila sudahnya kada banyak kada mau, ya kada hendak mandi atau sudah mandi sudah ditawar ya mandi kah atau mau kada langsung aja mengantar 4 mangkar. Ya, jadi sebenarnya mandinya memang kalau mazhab dahulu mewajibkan, kalau mandikan mayat wajib, bagi yang mandikan wajib mandi. Itu qaul yang dahulu, qaul qadim, kalau bisa dikatakan qaul qadim. Qaul jadid itu sunnah, mustahab. Wal kafiru idza aslama. Yang kedelapan, orang kafir masuk Islam jadi mu'alaf. Nah, di sini sunnah baginya mandi. Sunnah mandi. Tapi sebenarnya mandi bagi misalnya yang belum balik tapi yang sudah balik atau sudah kawin itu mandi baginya wajib, bukan sunnah, wajib. Karena kemungkinan bisa dia jadi junub. Bagi yang balik atau yang sudah kawin pasti kemungkinan besar dia jadi junub. Dan cara mandinya ada mengangkat janabah. Jadi wajib baginya mandi secara mengangkat janabah. Raf'ul hadas akbar. Yang kesembilan, wal majnun idza afaqa. Yang kesepuluh, wal mughma alaihi idza afaqa. Al majnun, orang yang gila. Bila dia sudah sembuh dari kegilaan, nah di sini sunnah. Malah ada yang mengatakan bukan sunnah, hukumnya wajib. Kenapa wajib bagi yang orang gila? Apakah sama kayak orang kafir? Ada. Karena orang ahli fikih di sini memikirkan kemungkinan orang gila ini bisa keluar air maninya. Itu kan penyakit gila, bisa kada sadar, kada tahu gila, kada bisa membedakan keluar air mani atau tidak. Jadi dianjurkan mandi, mengangkat janabah. Tapi yang mughma alaihi sama juga karena kada sadar. Mughma alaihi maksudnya yang masuk koma, kada sadar sekelilingnya. Itu kayak muzanna atau sangka bagi yang orang gila. Kayak misalnya yang tidur, kenapa dianjurkan disuruh berwudu? Yang sudah terguring misalnya batal wudunya. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia tentu tersadar dia terguring. Jadi disuruh ya batal walaupun duduk kayak apa guringnya ada sadar ya, mazannatun hadas, bisa tentu. Wal ghuslu al-hadi asyar, 12. Ghuslu yang ke-12 mandi indal ihram. Nah, sunnah mandi ihram. Jadi ini mandinya sebelum berniat ihram. Ada yang kada faham manasik lalu berniat lalu mandi. Ada namanya sunnah ihram sebelum berniat, sebelum melaksanakan niat ihram haji atau umrah.
Nah, sunnahnya sebelum niat ihram. Jadi mandi sunnahnya. Yang ke-13 wadukhulu Makkah. Nah, sunnah bagi yang mau masuk kota Makkah mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan datang dari Madinah menuju ke Mekah. Sebelum masuk dia bermalam di tempat yang dekat Mekah. Nah, di situ dia bermalam. Besok pagi dia mandi supaya masuk kota Makkah dalam keadaan bersih. Ada yang pakas keringat-keringat berjalan musafir. Nah, itu paling bisa. Ini sunnah yang tertinggal zaman kita ini kadang banyak yang kadang melaksanakan. Bukan banyak, hampir tidak. Nah, apalagi jamaah umrah haji ini ada berikan kesempatan oleh travel langsung dari Jeddah masuk hotel langsung. Ya rugi, mun malam di luar lagi. Kenapa? Oh, lalu seandainya ada hendak mandi, lalu jemaah yang lain kayak menunggu penawas lebih baik langsung ke hotel, jangan istirahatan biasanya. Jadi sunnah-sunnah sebenarnya ini sebelum masuk kota Mekah, tinggal banyak yang kadang melaksanakannya zaman ini. Sunnah mandi sebelum masuk kota Mekah atau tanah suci Mekah dan Madinah, seperti itu juga. Rasanya hampir kadang melaksanakan mandi. Padahal itu kan datang dari musafir, sudah pesawat berapa jam? Apalagi dari Indonesia 9 jam. Di bandara di Jeddah itu antrian imigrasi bisa ada 1 jam ada. Nah itu paling palingnya di bis dari Jeddah ke Mekah ada 1 jam lebih, bisa 1 jam lebih, 1 jam setengah. Nah itu ya namanya sunnah. Kalau bisa bersih masuk kota Mekah supaya ada bau-bau itu kenapa sunnah mendikan supaya jaga kebersihan dan aroma. Walil wuqufi bi Arafah. Nah, ini yang berapa? 12 yang ke-14 lah. Yang ke-14 sunnah mandi wukuf Arafah. Berarti setelah berihram, masuk niat haji di Mina, biasanya menuju ke Arafah. Nah di situ mandi setelah malam tarwiyah atau hari tarwiyah, besoknya pagi biasanya kalau jemaah haji masih di Mina. Nah sebelum menuju ke Arafah mandi di situ, mandi niat wukuf di Arafah. Setelah mandi ya mensampat, kadang-kadang jemaah mengatur jemaah jemaah jamnya jam 8 akan berangkat ke Arafah. Sekali dimajukan oleh pihak yang 7 bisnya sudah ada lah. Pada sempat persiapan mendadak kalau sesuai jadwal. Tapi yang berilmu lah yang tahu bahwa ada sunnah mandi wukuf Arafah, mandi sebelum masuk kota Makkah, berniat barang. InsyaAllah dapat pahalanya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa berniat hendak melaksanakan atau membuat kebaikan, tapi sempat melaksanakannya, dapat 1 pahala. Yang sempat melaksanakan sesuai niatnya dapat 10
pahala. Nah, jadi berniat, walaupun dia sebenarnya kadang mengerjakan, kadang mandi, tapi dapat pahalanya. Sadar ada sunnah. Iya, sadar. Ini karena aturan terakhir kada pawa mandi, berniat barang. Nah, sadar. Nah, kenapa orang yang berilmu banyak pahalanya, tapi yang menjaganya, istilahnya mengiringinya, kada dapat pahalanya sepertinya yang berilmu. Karena ini itu berniat aja terus, tahu sadar ilmu bahwa di situ tempat mandi, berniat mandi masuk kota Mekah, tapi kan kada tahu. Itu bedanya yang tahu yang kada tahu, atau yang berilmu dengan yang tidak belajarnya. Padahal mengiringnya empat melihat, ada banyak salatnya juga, ada banyak apa, tapi ternyata di hatinya selalu hubungan dengan Allah, berniat baik, berniat baik, berniat baik. Nah, ini salah satu kenapa belajar ini sunnah. Padahal ini sudah hampir banyak yang kadang menggawiakan mandi masuk kota Makkah. Atau nanti mandi apa ya lagi? Salat gerhana. Ada lagi mandi tiap malam di bulan puasa. Hampir kadang melaksanakannya sunnah. Lalu melaksanakan di bulan puasa sunnah sebelum melaksanakan tarawih. Hikmahnya kenapa sunnah mandi supaya masuk masjid bersih, tidak ada aroma pakas puasa bekerja siang. Itu sunnahnya. Sama dengan salat Jumat. Kenapa sunnah mandi salat Jumat? Supaya tidak menjadi ganggu jamaah di masjid, karena tempat yang berkumpulan orang Islam dengan malaikat. Jadi dianjurkan atau sunnahnya mandi. Hikmahnya kenapa disuruh mandi? Pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia sedang melaksanakan khutbah Jumat. Lalu ada yang datang dari pakannya, sudah Sayyidina Umar tahu ini langsung dari pekerjaannya mengurus besi, langsung ke sini. Lalu baru datang, dia harusnya aku kada sadar bahwa sudah masuk waktu, jadi langsung berwudu, langsung datang sini berwudu lagi, berarti udah sempat mandi. Ya, berwudu katanya bahasa Arabnya, berwudu aidan, artinya hanya berwudu aja. Nah itu maksudnya ditegur, jangan datang dengan pakaiannya aromanya kayak itu. Sunnahnya mandi. Nah, itu di sholat Jumat, sama hari raya juga. Kenapa sunnah mandi itu? Karena di tempat kumpulan banyak orang Islam, sama wukuf Arafah, kumpulan orang Islam, supaya ke situ bersih. Ini ya pasti ada yang mau banyak keringat, lalu berdoa mengangkat ketiaknya. Subhanallah, di situ macam-macam. Orang Afrika, orang mana-mana lah. Ya sabar lah, apalagi di waktu tawaf. Orang Indonesia kada tinggi. Mereka pas angkat Allahu Akbar, yang tahan, untung kada pingsan. Alhamdulillah. Nah, kenapa hikmahnya disuruh mandi? Yaitu bersih-bersih. Cukup lah bersih. Itu sunnah kenapa mandi. Terus di sini setelah sunnah mandi Arafah, juga mandi ramil jimar tsalat. Ramil jimar itu ayam tasyrik. Ayam tasyrik 3 hari setelah hari raya Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Waktunya mandinya itu siang, bukan dari pagi. Kan waktu lempar batu jumrah itu setelah zawal.
artinya setelah zuhur masuk anggap jam 1 lah. Di situ katanya sunnah masuk waktu mandi ayam tasyrik itu. Hikmahnya itu kenapa disuruh mandi? Yaitu karena boleh melempar batu. Nah di situ katanya mandi supaya kan tempat di situ kumpulan banyak orang, nah mengangkat batu tangan, angkat tangan, ya itu sama. Jadi bersih. Ini yang ke berapa? 16 lah. Yang ke-17 wa sunnatut tawaf. Nah, kalau mau melaksanakan tawaf sunnah mandi sebelumnya. 3 macamnya. Tawaf ifadah atau tawaf qudum, tawaf wada. 3 macam tawaf itu. Itu yang wajib, apalagi yang sunnah boleh atau bagusnya bermandi sebelum tawaf. Para ulama yang lain mengatakan itu dimasukkan selain 17 macam ini, yaitu tiap bulan di bulan puasa tiap malam melaksanakan mandi sunnahnya. Dan ada yang menambahkan mandi juga oleh para ulama, katanya mandi setelah hijamah. Apa itu hijamah? Bekam. Pada bekam, setelah bekam ya mandi. Dan ada yang menambah lagi, katanya sunnah mandi setelah kemaluan dan potong rambut kepala. Sunnah setelah motong mandi supaya menghindarkan gatal. Ini rambut hambur malah gatal. Jadi sunnah setelah potong rambut kepala mandi. Sama kuku kayak itu. Setelah apa? Potong kuku, basuhi. Nah, jangan sampai apa? Mau bergaruk. Kalau bisa, usahakan setelah potong kuku langsung bersihi, basuhi pakai banyu. Jangan dicium bine. Potong kuku dicium. Kalau kuku itu ya jangan menggaruk setelah potong kuku. Katanya supaya dijauhkan penyakit kabut. Insyaallah baras. Yakin baras itu yang jadi kulit kita itu. Pano. Nah, itu supaya dihindarkan jadi karena penyakit pano. Maka setelah potong kuku jadi bersih. ثم قال فصل والمسح على الخفين. طيب. Cukup sebelum masuk ke fasal berikutnya. Mungkin ada